Kita lanjutkan pembahasan kuis larutan penyangga yang nomor serinya 22 itu ya. Jadi masih ada kurang beberapa menit yang belum saya bahas. Oke, ini berikutnya kita ditanya perbandingan volume kalsium hidroksida 0,1 molar dan asam asetat 0,1 molar juga, Ka-nya 1/10⁻⁵ dalam larutan penyangga ber-pH 5 adalah berapa banding berapa. Nah ini kan kalau direaksikan, kedua senyawa ini akan menghasilkan kalsium asetat dan air. Persamaannya kita setarakan. Nah supaya jadi larutan penyangga ber-pH 5, pasti CaOH-nya yang harus habis, atau kalsium hidroksidanya yang harus habis. Nah volumenya kita misalkan aja dulu X dan Y mililiter. Nanti tujuannya kita akan mencari perbandingan X dan Y. Buat dulu reaksinya. Nah nanti ini kan kalau supaya jadi buffer berarti yang harus menjadi reaksi pembatasnya itu adalah kalsium hidroksida. Ini jadi nanti kalsium hidroksidanya habis, asam asetatnya tersisa sekian milimol, kalsium asetatnya sekian, airnya segitu. Nah pH larutan yang terbentuk itu nanti pengen kita buat jadi 5. Jadi konsentrasi ion H plusnya 1 dikali 10⁻⁵ molar. Nah sekarang kita masukkan ke rumus larutan penyangga. Konsentrasi ion H plus pada larutan penyangga asam bisa kita cari dengan cara seperti ini. pH-nya 5, jadi konsentrasi ion H plusnya 1 dikali 10⁻⁵. Ka CH3COOH-nya kebetulan sama juga 1/10⁻⁵. Jumlah mol asam asetat yang tersisanya ini 0,1 Y dikurangi 0,2 X milimol. Jumlah mol ion asetatnya, ion asetat ada di kalsium asetat, jumlahnya ada 2 ion per molekulnya. Jadi jumlah mol ion asetatnya 2 dikali 0,1 X atau 0,2 X. Nah kita selesaikan persamaan ini supaya dapat perbandingan X dan Y-nya. Jadi perbandingan volume kalsium hidroksida dan asam asetat itu adalah 1:4. Jadi jawaban untuk soal yang ini adalah 1:4 B. Berikutnya kita ditanya perbandingan volume asam nitrat dan amonia dalam larutan penyangga ber-pH 9 ditambah log 2. Berarti yang akan kita reaksikan di sini adalah asam nitrat HNO3 dengan amonia NH3. Amonianya basa lemah, asam nitratnya asam kuat. Nah volumenya kan nggak tahu nih, jadi kita misalkan X dan Y. Supaya terbentuk larutan penyangga dengan pH 9 ditambah log 2, berarti ini kan larutan penyangga basa ya. Berarti yang harus habis itu adalah asam kuatnya atau HNO3-nya. HNO3 mula-mula jumlahnya 0,4 X mol, NH3-nya 0,4 Y milimol. Supaya jadi buffer kan berarti asam kuatnya yang harus habis. Asam kuat habis, nanti basanya tersisa 0,4 dikali Y min X, itu saya faktorkan aja. Oke. Nah larutan buffer yang ingin dibuat itu pH-nya 9 ditambah log 2, berarti POH-nya 5 dikurangi log 2. Atau konsentrasi ion OH minnya adalah 2 dikali 10⁻⁻2 molar. Nah
Sekarang kita masukkan ke perhitungan konsentrasi ion OH- pada buffer basa. Basa lemahnya NH3, asam konjugasinya NH4+. Konsentrasi ion OH- tadi 2 dikali 10⁻⁵, Kb-nya 10⁻⁵, jumlah mol NH3 yang tersisanya ini 0,4 dikali Y-X. Jumlah mol ion amoniumnya, ion amonium terkandung dalam amonium nitrat, jumlah ionnya 1 per molekul, jadi 1 dikali 0,4X. Nah ini kalau dihitung jadi X itu sama dengan Y-X atau 2X sama dengan Y. Jadi perbandingan volume asam nitrat dengan NH3 nya itu adalah 1:2. Jadi jawabannya A. Berikutnya, nah ini ada grafik. Di grafik ini adalah grafik titrasi asam asetat menggunakan larutan natrium hidroksida. Jadi mula-mula kita punya asam asetat. Berarti dalam keadaan satu, ini yang tersedia itu hanya asam asetat. Hanya asam lemah. Berarti di daerah 1, waktu belum ditambahkan NaOH, kita hanya punya asam lemah. Cara menghitung konsentrasi ion H+-nya berarti akar Ka dikali molaritas saja, karena baru ada CH3COOH. Nah kalau udah lebih naik dikit dari keadaan awalnya, jadi ya kalau digambar masih terlihatnya keadaan 1 juga ya. Nah di situ diasumsikan CH3COOH-nya berlebih. Jadi daerah itu adalah daerah di mana pH-nya bisa kita hitung dengan pH buffer. Karena CH3COOH-nya masih berlebih. Gitu. Nah, kalau di daerah 2 itu adalah daerah ekivalen. Jadi waktu asam sama basanya tepat bereaksi. Waktu keduanya tepat bereaksi kan kita jadinya nanti punya garam basa. Karena campuran ini terdiri dari asam lemah dengan basa kuat. Cara menghitung pH-nya yang seperti ini. Dikali konsentrasi ion terhidrolisisnya ion CH3COO- gitu. Nah kalau daerah nomor 3 itu adalah daerah waktu NaOH-nya sudah berlebih. Jadi kita bisa menghitung konsentrasi ion OH- dengan cara molaritas yang tersisa, nanti NaOH yang tersisa dikali valensinya. Gitu maksud penjelasannya. Nah, jadi daerah 1 itu adalah daerah campuran membentuk larutan penyangga masih bisa dianggap benar. Daerah 2 saat asam dan basanya tepat bereaksi benar. Daerah 3 pH-nya dihitung dengan cara itu salah. Karena di daerah 3 itu yang berlebihnya adalah basa kuat. Jadi cara menghitung pH-nya yang seperti ini. Jadi yang betul hanya nomor 1 dan 2. Berikutnya ini masih grafik juga nih. Nah, ini grafik titrasi amonia dengan asam klorida. Nah, di sini daerah 1 itu adalah daerah kita mulainya dari 3 ya, dari atas. Sorry, saya mulai dari 3. Daerah 3 itu berarti daerah waktu amonianya masih berlebih. Ya antara baru ada amonia aja, belum ada HCl atau amonianya berlebih. Kalau baru ada amonia aja, kita hitung pH-nya dengan cara seperti ini karena asumsinya itu masih amonia aja kan, di situ amonia itu basa lemah. Jadi kita hitung pH-nya dengan cara begitu. Nah, kalau udah mulai ditambahin HCl tapi amonianya masih berlebih, itu berarti daerahnya daerah buffer. Jadi bisa kita hitung pH-nya dengan cara seperti ini. Nah, maju ke daerah kedua, daerah 2 itu daerah waktu asam dan basanya tepat bereaksi. Waktu tepat bereaksi nanti kita akan mendapatkan garam asam, karena campuran ini kan terdiri dari amonia, basa lemah dengan asam kuat. Jadi cara menghitung pH-nya seperti ini. Ion yang terhidrolisisnya ion amonium. Gitu. Nah, kalau daerah 1 gimana? Kalau daerah 1 itu daerah waktu HCl-nya sudah berlebih, asam kuatnya berlebih. Jadi cara menghitung pH-nya begini. Nah, jadi mana yang tepat? Daerah 1 molar kali valensi bisa ya, tapi yang dihitungnya H+-nya bukan OH-, jadi ini salah. Daerah 2 adalah daerah garam asam, betul.
Daerah ketiga itu adalah daerah, nah bisa juga kan ya, asumsinya waktu NH3-nya masih berlebih. Jadi yang betul hanya nomor 2 dan 3. Berikutnya ini kita punya asam asetat CH3COOH 200 ml 0,2 molar, berarti 40 milimol. Direaksikan dengan kalsium hidroksida. Kalsium hidroksidanya 50 ml 0,3 molar, berarti kan kalau kita hitung 15 milimol. Reaksikan aja dulu, nanti hasilnya jadi kalsium asetat dan air. Persamaannya disetarakan dulu, terus kita hitung mana yang tersisa. Kalau dilihat dari sini, ini berarti yang tersisanya itu adalah asam asetat. Gitu. Nah, kemudian ke dalam campuran ditambahkan lagi kalium hidroksida. Kalium hidroksida ini basa. Jadi basa akan bereaksi dengan sisa asam yang ada di situ. Nah, ini kan masih ada sisa CH3COOH. CH3COOH-nya ini yang akan bereaksi dengan KOH. Nanti hasilnya jadi kalium asetat dan air. Asam asetat tadi sisanya 10 milimol, kita masukkan ke sini 10 milimol. KOH yang direaksikannya 10 ml 0,2 molar, jadi 2 milimol. Masukkan ke sini 2 milimol. Nah, setelah itu kita hitung dulu mana yang sisa. Ini kan reaksi pembatasnya KOH nih. CH3COH-nya sisa 8 milimol seperti itu. Nah, sekarang kita lihat keadaan akhir. Di akhir masih ada CH3COOH 8 milimol. Kemudian ada kalium asetat 2 milimol. Jangan lupa tadi juga di sini ada garam ini nih. Ada kalsium asetat 15 milimol. Saya rinci lagi di sini, jadi ada CH3COOH, sisanya 8 milimol. Udah gitu ada kalsium asetat, berapa milimol tadi? 15 milimol. Ini kan terurai jadi ion ya. Jadi ion-ionnya gini dong. Kemudian ada kalium asetat. Kalium asetat terurai juga. Ini juga garam ya. Kalium asetatnya ini tadi 2 milimol. Nah, sekarang kita gabungkan. Ini kan jadi terbentuk larutan buffer asam. KaCH3COOH-nya 10⁻⁵, jumlah mol CH3COOH-nya 8 milimol. Basa konjugasinya kita jumlahkan jadi 32 milimol. Jadi konsentrasi ion H+-nya 1/4 dikali 10⁻⁵. Jadi pH-nya adalah 5 ditambah log 4 atau 5,6. Cuma memang nggak ada jawabannya di soal, yang paling mendekati 5,5. Terakhir, amonia direaksikan dengan asam sulfat. Hasilnya jadi amonium sulfat pasti ya. Disetarakan dulu, amonianya 40 milimol, asam sulfatnya 10 milimol. Berarti reaksi pembatasnya H2SO4 kan? Kemudian ke dalam campuran ditambahkan lagi kalium hidroksida. Nah, kalium hidroksida ini kan basa, jadi basa nggak mungkin bereaksi dengan sisa basa. Pasti dia akan bereaksinya dengan amonium sulfatnya. Nah, jadi amonium sulfat yang terbentuk tadi direaksikan lagi dengan KOH. Hasilnya jadi apa? Ini jadi K2SO4, garam tidak terhidrolisis. Kemudian ada NH4OH yang harus kita urai jadi NH3 dan H2O. Amonium sulfatnya masukin 10 milimol. KOH-nya 10 ml 0,5 molar, jadi 5 milimol masukkan.
Nah, terus udah gitu ada NH3 nih tadi di awal. Kita jadiin aja keadaan awal di sini supaya langsung digabung. Gitu. Ini berarti kan pereaksi. Oh, setarakan dulu persamaannya, jangan lupa. Reaksi pembatasnya berarti KOH jumlahkan dulu ya. Jadi nanti di akhir masih ada sisa amonium sulfat, K2SO4 itu nggak ngaruh sama pH nanti ya. NH3 nya jadi 25 milimol, airnya 5 milimol. Nah ini jadi larutan penyangga basa, Kb nya 10⁻⁵, jumlah mol NH3 nya jadi 25 milimol, amoniumnya ada 2 per molekul nih, jadi 2 dikali 7,5, 15. Nah ini jadi konsentrasi ion OH-nya 5/3 dikali 10⁻⁵. pH-nya jadi 9 ditambah log 5/3. Jadi 9 ditambah 0,7 dikurangi 0,5. Jadi 9,2 pH-nya. Beres.